Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Muhammad Zaini, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Dalam rapat ini juga dibahas agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan serta pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar. Rapat paripurna DPRD Banjar dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan, serta pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dilaksanakan di lantai 2 DPRD Banjar. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki, didampingi Wakil Ketua DPRD Haji Agus Maulana dan Wakil Ketua 3 Ahmad Zaki Hafizi. Juga turut hadir Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, beserta Dandim 1006 Banjar Letkol Infanteri Imam Muhtarom, dan Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso, serta SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan, semua fraksi menyatakan persetujuannya dengan beberapa saran dan masukan agar raperda tersebut dapat dibahas pada tahap selanjutnya. Juru bicara fraksi Golkar Rahmat Saleh mengatakan bahwa fraksi Golkar turut mengapresiasi dan sependapat dengan tujuan raperda ini demi meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Banjar. Diperlukan kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan lisensi para pelaku usaha melalui pelatihan dan keterampilan mengelola peternakan dan kesehatan hewan. Sementara itu, Bupati Banjar dalam penyampaian akhirnya tentang raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 mengucapkan terima kasih kepada DPRD Banjar atas dukungan, apresiasi, dan fasilitasi pembahasan sehingga raperda dapat diselesaikan dan mendapatkan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Beliau juga menambahkan ada beberapa poin yang menjadi perhatian dan bahan perbaikan secara garis besar mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan, evaluasi dan pembinaan intensif terhadap penyelenggaraan, serta perlunya pelaksanaan pengelolaan terhadap barang milik daerah secara baik. Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Banjar atas dukungan, apresiasi, serta fasilitasi pembahasan sehingga raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini dapat diselesaikan dan mendapatkan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hendra Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan memberikan edukasi sekaligus menyerahkan bantuan alat pemadam api ringan atau APAR, juga tas siaga bencana dalam rangkaian kegiatan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana. Penyerahan bantuan ini digelar di halaman Mahligai Sultan Adam, Martapura. Bencana alam maupun non-alam memerlukan tindakan pencegahan maupun tindakan tanggap darurat yang perlu dikuasai oleh masyarakat. Berperan dalam hal ini, tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan memberikan edukasi sekaligus melaksanakan penyerahan bantuan alat pemadam api ringan atau APAR, juga tas siaga bencana dalam rangkaian kegiatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap. PJ Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Safriati Safrizal, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias, yang diteruskan kepada penerima bantuan antara lain Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Alu-Alu. Beliau mengatakan kegunaan isi dari tas siaga bencana dan mengingatkan TPPKK Kecamatan untuk mengutamakan pencegahan bencana dan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias, mengapresiasi edukasi yang diberikan PJ Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan
Hewan saat menjelaskan isi dari tas siaga bencana, di mana tas siaga bencana berisi barang keperluan saat darurat bencana seperti selimut, handuk, sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan lainnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar sangat teredukasi dengan kehadiran Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Kedepan akan konsen bersama Pokja yang terkait untuk bisa bekerja sama dengan semua pihak, baik itu swasta maupun pemerintah daerah, agar bisa melakukan langkah-langkah preventif yang diharapkan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari Tim Penggerak PKK Provinsi yang merupakan gerakan sinergitas dari Tim Penggerak PKK Pusat, yaitu bidang 4, bidang kesehatan keluarga dan lingkungan, pada hari ini menyalurkan bantuan ke Kabupaten Banjar, yaitu berupa bantuan alat pemadam api ringan dan juga tas siaga bencana, serta juga sebelum ini beberapa hari yang lalu kita sudah salurkan terlebih dahulu bahan makanan bergizi kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Martapura. Ini khususnya masyarakat yang berada di pinggir sungai dan pedagang yang ada di Pasar Terapung. Nah, pada hari ini barusan kita langsung menyalurkan kepada Desa Wisma yang merupakan desa yang kita prediksi merupakan desa atau daerah yang rawan terhadap kebakaran dan siaga bencana. Mudah-mudahan APAR ini dan juga tas siaga ini bisa kita pergunakan menjadi alat pendukung, menjadi salah satu bahan alat yang bisa dipergunakan dalam simulasi yang nanti diadakan pada saat sosialisasi gerakan ini sampai ke tingkat kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Banjar ini. Mudah-mudahan ini akan bisa memberi manfaat kepada seluruh masyarakat untuk kita, Bu Gita, mengedukasi berbagai macam permasalahan yang ada, terutama di tingkat rumah tangga, karena memang pencegahan akan menjadi concern kita saat ini, bukan penanganan kecelakaan, tetapi bagaimana kita lebih fokuskan kepada tindakan pencegahannya terlebih dahulu. Jadi di sini bahan-bahan ini kita usahakan untuk bisa masyarakat kita edukasi bagaimana mempergunakan APAR atau memanfaatkan APAR yang tersedia di berbagai macam fasilitas umum yang ada di daerah kita ini. Ya, tentu kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar sangat teredukasi dengan kehadiran dari Tim Penggerak PKK Provinsi, yang mana juga kebetulan Ibu PJ Gubernur kita adalah Ketua Bidang 4 yang ada di Tim Penggerak PKK Pusat, Tim Penggerak PKK Pusat, sehingga hal tersebut merupakan hal yang sangat berbeda dan sangat berkesan, membanggakan bagi kami. Mudah-mudahan Ibu di masa tugas Ibu nanti ketika sudah jauh secara fisik dengan kami, mudah-mudahan tetap bisa ingat dan peduli dengan kami yang ada di pelosok Kalimantan Selatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hal ini sangat memberikan semangat yang berarti. Ke depan kami akan konsen bersama Pokja yang terkait untuk bisa bekerja sama dengan semua pihak, Ibu, baik swasta maupun bersinergi dengan pemerintah daerah agar bisa melakukan langkah-langkah preventif yang diharapkan oleh dari Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Kiranya itu, ya. Lydia, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Kabupaten Banjar tahun 2021 di halaman Wisma Sultan Sulaiman, Martapura. Bupati Banjar tidak lupa mengucapkan selamat atas terpilihnya siswa dan siswi terbaik di tingkat SLTA di Kabupaten Banjar sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2021. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Kabupaten Banjar tahun 2021 di halaman Wisma Sultan Sulaiman, Martapura. Turut menyaksikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar Ihwansyah, para pelatih Paskibraka. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam sambutannya mengucapkan selamat atas terpilihnya siswa dan siswi terbaik dari sekolah tingkat SLTA di Kabupaten Banjar sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2021. Menurut Saidi Mansur, pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti ini merupakan bagian terpenting
sebagai pembekalan untuk memantapkan fisik dan kesiapan mental, serta melatih kepercayaan dan tanggung jawab sehingga diharapkan anggota Paskibraka nantinya dapat menjalankan tugas dengan baik. Saidi juga berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka yang mengikuti pendidikan dan pelatihan agar benar-benar ditanamkan dalam diri sikap dan perilaku keseharian yang baik. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar Ihwan Syah dalam laporannya menjelaskan terkait maksud dan tujuan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tahun 2021 untuk memberikan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal Paskibraka dalam pengibaran bendera yang bertujuan agar pengibaran bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2021 berjalan dengan lancar. Tahun 2021 ini ada 11 sekolah yang ikut berpartisipasi, 27 orang lolos seleksi dan diamanahkan untuk mengibarkan bendera pusaka pada 17 Agustus 2021. Kegiatan pendidikan pelatihan Paskibraka ini dibina dan dilatih oleh Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Kodim 1006 Banjar, dan Purna Paskibraka. Ozi Ripah, Kominfo Banjar, melaporkan. Dilakukan terjadi Jaya 65 di Komplek Batua, Kelurahan Jawa, Kecamatan Batubong Kota. Pelaku atas nama Azul, tolong lanjutkan pedulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Banjar yang ulun hormati, adegan tadi merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Pemkab Banjar di bawah kepemimpinan Bupati Haji Saidin Mansur SIKOM untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga dalam menginformasikan adanya sebuah kejadian kedaruratan. Layanan ini diberi nama Banjar Siaga 112 dan saya sekarang berada di ruang kendali. Merupakan emergency call center untuk melaporkan semua kejadian kedaruratan, misalnya kebakaran, kebanjiran, atau ada warga yang sakit yang memerlukan pertolongan segera. Bisa juga untuk melaporkan adanya gangguan binatang buas, kecelakaan, penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, atau kejadian darurat lainnya. Caranya sangat mudah, cukup telepon ke nomor 112, maka Anda akan terhubung dengan operator kami yang selanjutnya akan meneruskan laporan Anda ke petugas lapangan sesuai dengan kedaruratan yang dilaporkan. Kelebihan nomor darurat 112 ini adalah bebas pulsa dan bisa dihubungi 24 jam dan bisa diakses oleh semua operator tanpa kode wilayah. Jadi jangan ragu untuk menghubungi layanan Banjar 112 agar kejadian kedaruratan bisa segera atasi. Ingat, 112
Banjar Siaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Zaini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.